Pak Sukinto. Ya. Pak Alvin, jelas ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Sukinto. Silakan Pak. Malam Pak Budi. Pak Sukinto ini lumayan sering komen akhir-akhir ini. Terima kasih Pak atas komennya. Sama-sama Pak. Pak, ini Pak saya mau tanya Pak. Saya kan sudah di saham hampir 10 tahun Pak. Oke Pak, lebih senior dari saya. Tapi 9 tahun ini, bahkan ini saya sebagai trader. Tapi 1 tahun ini saya sudah ganti haluan karena memang selama trader itu saya seperti aktif income. Jadi saya mencoba untuk passive income. Jadi saya hanya investor saja. Nah, yang saya menarik ini, jadi saya satu aliran dengan Pak Dodi ini, jadi sebagai value investing, value investor ya, di mana ada beberapa saham golongan value investor, ya salah satunya turnaround stock, Pak. Apa Pak? Sorry Pak. Turnaround stock. Oh, turnaround stock ya. Dan satu lagi growth stock. Dua jenis saham ini yang paling menarik buat saya. Kenapa? Karena memang resikonya tinggi, tapi profitnya luar biasa. Betul. Ya, Pak. Nah, terus saya mempelajari beberapa saham ini. Ya, ada yang masuk kategori. Yang saya ingin tanyakan ini, beberapa saham yang golongan ini biasanya dia mempunyai ROI yang kecil. Apa yang kecil Pak? Sorry Pak. Return of equity, ROI. Oh, return on equity, ya. Kecil. Tetapi dia mempunyai net profit margin yang besar. Jadi yang saya bingungkan ini, yang mana yang bisa dijadikan patokan, Pak? PBP-nya pasti kecil, PR-nya pasti kecil. Saya lihat PBP-nya biasanya dia hanya 0,2, 0,3, paling kecil 0,1. Ada beberapa saham yang saya temukan untuk sekarang ini yang sangat menarik. Karena naiknya bisa ratusan bahkan ribuan persen. Multi-bagger sahamnya. Kenapa saya memilih saham begitu? Karena keuntungannya lebih besar daripada saya membeli blue chip. Memang aman, tapi blue chip naik paling full 100%. Bisa sampai 150%. Tapi kalau saham yang model saya bahas tadi itu naiknya luar biasa. Pak Lokehong biasanya menggunakan saham-saham begitu, tapi resiko besar. Itu dia Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Dodi. Malam Pak Sukinto, selain selain turnaround, tadi satunya apa Pak? Growth atau apa? Growth stock. Oh ya, turnaround sama growth stock. Pertanyaannya bagus, ini banyak pertanyaan yang expert ya, yang mungkin saya bahkan belum jelaskan di video. Kalau bagi saya sendiri, di value investing sendiri, sebenarnya itu ada dua Pak Sukinto. Satu, ini saya pakai istilahnya Prof. Damodaran, ada yang namanya itu winner stock, ada yang namanya itu loser stock. Winner stock ini kita bisa bilang perusahaan yang kualitinya bagus, tapi harganya itu so-so, fair price. Yang satunya itu kualitinya tuh mungkin so-so ya. Nanti dikira minus tuh jelek. Valuation itu tinggi. Valuasinya itu bagus sekali. Nah, loser stock ini yang saham-saham yang saya banyak bahas di di video, karena ya rata-rata ya pasti tahulah return on equity-nya tinggi, market cap-nya besar, punya brand dan seterusnya. Market cap besar, punya brand dan seterusnya. Nah, kalau loser stock, saya setuju tadi pakai contohnya Pak Lokehong. Jadi Pak Lokehong itu memang sangat suka bermain di loser stock. Nah, ini kita bisa bilang ini yang Warren Buffett tipe pertama, di mana ketika tahun 1950 sampai 1960 Warren Buffett itu kan mendirikan partnership. Dia tidak mencari saham-saham blue chip, betul, tidak seperti sekarang. Dia belinya Apple, Amazon, JP Morgan, bank-bank blue chip ya. Dia belinya tuh yang saya sendiri lupa, nanti bisa dicek di annual letter ya. Kalau tidak salah ada Suncorp, terus ada perusahaan sepatu, ada juga perusahaan Berkshire Hathaway itu termasuk loser stock karena perusahaannya itu tekstil waktu itu lagi turun. Kemudian dia beli, tujuannya mau dilikuidasi, ternyata akhirnya jadi kendaraan sampai sekarang. Nah, winner stock ini sangat cocok untuk pemula.
Karena kemungkinan kita untuk salah analisa itu kecil. Kemungkinan kita untuk salah menganalisis kalau Astra itu perusahaan yang bagus, atau Bank BCA perusahaan yang bagus, atau Unilever perusahaan yang bagus, itu sangat-sangat amat kecil. Nah, ada prinsip yang namanya risk dan return. Kalau ini, winner stock ini, kita bisa bilang return-nya itu memang betul kecil, tapi resikonya juga kecil. Ini risk return ya. Maksudnya kecil itu dalam artian saham ya, bukan berarti kecil, lebih kecil dari deposito, bukan. Ya, risk sama return-nya itu kecil. Nah, tapi kalau ini itu cocok buat yang bukan pemula, di mana dia punya PD, maksudnya confidence, pengalaman dalam bursa saham, untuk memisahkan mana perusahaan-perusahaan yang dijual biasa-biasa, atau mungkin sekarang lagi dalam tanda petik sekarat, dengan potensi bisa mendapatkan return yang setinggi-tingginya. Misalnya Pak Keng Hong beli saham-saham komoditas. Kenapa kok dia suka beli saham komoditas? Karena saham komoditas itu menjanjikan return yang tinggi, karena dia itu cyclical, istilahnya cyclical. Jadi ketika dia beli di saat fase yang sangat rendah, terus kemudian dia jual ketika harga batu bara naik, ya dia bisa dapat return yang sangat tinggi dalam waktu yang mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ini bukan material buat orang-orang yang baru awal-awal memulai saham. Oke. Dan ini sangat amat personal sekali analisanya. Kita tidak bisa merumuskan seperti winner stock. Misalnya, winner stock itu return on equity-nya harus tinggi, market cap-nya harus tinggi, brand-nya itu harus kuat. Kalau loser stock ini tidak ada rumusannya. Bisa jadi perusahaan tersebut price to book-nya itu rendah, atau price to earning-nya mungkin minus. Kalau tidak salah, Pak Keng Hong membeli ketika MBSS dan Indi itu ketika labanya itu minus. Kalau dipikir secara nalar, tidak masuk akal. Tapi dia punya analisa yang kuat, punya tingkat prediksi yang kuat, yang sudah teruji dari waktu puluhan tahun, sehingga dia bisa tahu bahwa perusahaan ini setelah dianalisa, dia cari tahu, dia baca-baca, mungkin dia tanya juga dengan manajemennya, dia tahu bahwa setahun atau 2 tahun atau 3 tahun lagi perusahaan ini akan kembali profitable. Nah, ini saya tidak sarankan untuk investor yang pemula, sobat investor yang pemula, saham-saham yang loser stock ini. Karena analisa bisa salah. Saya banyak membeli loser stock. Saya beli Mitra Pinastika Mustika, MPMX kalau tidak salah. Kesalahan pertama saya. Karena waktu itu saya merasa manajemennya bagus, ada Sandi Uno waktu itu di situ, ada Edwin Suryajaya, anaknya pendiri Astra, Om William. Terus kemudian lagi turun, karena waktu itu kalau tidak salah, dia dapat dealer Nissan, kemudian Nissan-nya tidak laku. Semuanya pokoknya lagi turun. Ya akhirnya saya sempat beli di 1000, IPO-nya di 1.500, kemudian sempat turun ke 300. Waktu itu saya ingat saya masih studi. Yang saya lakukan setiap hari turun 70%, ya saya cuman ke kantin, kan kita kantinnya kan hampir 24 jam, ya saya cuman megangi kepala, ini saya belajar value investing ini benar atau salah sih sebenarnya. Kalau kita lihat-lihat price to book value, even di harga 1.000 itu sangat kecil, dan return on equity-nya ya cukup tinggi pada waktu itu. Memang net profit margin-nya rendah ya karena dealer. Nah, kesalahan kedua, di loser stock ini saya pernah membeli Lipo Cikarang di 2017. Sampai sekarang enggak naik-naik sahamnya. Ya kalau dari 300 ke 700 naik, tapi saya belinya 2017 waktu harganya 2.000 sampai 3.000. Ini juga loser stock. Saya enggak tahu, enggak pernah ada kabar bahwa Meikarta ini bermasalah di 2017. Bahkan sampai ketangkap KPK itu di Oktober 2018 kalau tidak salah. Di awal 2017 ya kita anggap ini adalah value stock karena dijual di harga yang murah. Price book-nya itu kecil sekali, 0,2 kalau tidak salah, pun 0,3 saya lupa. Ya akhirnya saya terjebak di sini. Sehingga saya berasumsi, wah ini saya tidak cocok di sini. Karena analisa saya sering keliru. Sehingga saya putuskan saya beralih ke winner stock. Nah, untuk pertanyaan Pak Sukinto, saya agak susah menjawab karena loser stock ini kita tidak bisa menemukan formula yang pas. Kadang ada saham yang masih minus, dibeli, tiba-tiba tahun depan labanya plus. Tidak ada sama sekali konsistensi di laba. Nah, untuk ini mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab hal ini. Karena yang benar-benar sangat amat susah sekali kalau kita bermain di loser stock. Harus punya pengalaman yang tinggi. Mungkin itu Pak Sukinto. Mungkin kurang memuaskan jawaban saya, tapi ya itu yang bisa saya sampaikan. Balik lagi ke risk and return, Pak Suginto. Kalau mau yang risk-nya kecil, ya memang kita pilihnya yang blue chip, yang winner stock. Kalau mau pilih yang return-nya besar, harus siap menghadapi risk yang besar. Gitu. Ya Pak, terima kasih banyak jawabannya Pak. Tapi ini saya mau sharing sebentar Pak. Silakan Pak. Ini Pak, jadi saya tuh membagi portofolio saya
Di mana di dalam portofolio itu saya bagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama itu adalah saham-saham yang termasuk legacy stock. Legacy stock. Ini Pak Joel ya, kalau tidak salah istilahnya ya. Nah, jadi legacy stock ini adalah saham-saham yang ya semacam S45 dan Bukit yang tidak akan pernah saya jual. Saya bagi di situ. Di mana selain itu saya mempunyai cyclical stock. Ya, cyclical stock. Salah satunya adalah mungkin saham-saham kelapa sawit, saham-saham pertambangan, itu nanti saya akan saham-saham komoditas ya Pak ya. Komoditas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah stalwart stock. Apa Pak? Sorry. Stalwart stock. Power stock, oke. Okay. Kemudian baru turnaround stock dan growth stock. Jadi saya bagi menjadi 5 segmen. Di mana tiap segmen itu akan mempunyai saham yang berbeda-beda. Okay. Di mana kalau seandainya saya salah analisa pada turnaround stock, mungkin akan diperbaiki dengan legacy stock dan lainnya. Jadi saya nggak, posisinya ya tidak terlalu galau kalau ada salah pilih. Gitu, Pak. Mungkin saya sharing itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sukinto atas sharing strateginya. Untuk saham ini saya memang benar-benar memang akan banyak sekali variasi strategi yang berbeda-beda. Kalau tidak salah, Sobat Investor juga bisa baca buku Peter Lynch. Dia juga menggolongkan beberapa saham-saham sesuai dengan ada beberapa istilah-istilah yang ada di bukunya Peter Lynch. Nah, itu silakan. Kita tidak bisa adopt strategi dari orang tanpa kita mengetes strategi kita sendiri di bursa. Kalau saya mungkin merasa, ya saya tidak mau cari yang risk-nya tinggi, return-nya so-so ya oke lah. Nah, saya fokusnya banyak di winner stock. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman lebih yang ingin mencoba untuk mencari return yang besar, di-split jadi beberapa segmen dan berhasil, ya oke-oke aja Pak. Terima kasih Pak atas sharing-nya, semoga bisa memperkaya. Tapi teman-teman sobat investor yang lain, kalau pusing analisa saham, bisa ada satu alternatif yaitu reksadana indeks. Di reksadana indeks ini kita bisa membeli tanpa harus pusing mikir-mikir. Ya udah kita beli saham-saham blue chip aja, 30 saham terbaik. Kalau seandainya ada satu yang turun, masih ada 29 lagi yang lain yang naik, ada 10 yang turun, ada 20 lagi yang naik. Oke, sebelum saya masuk ke Pak Bisma, saya akan baca dulu ya yang komen-komen. Invest di logam mulia atau tidak? Saya tidak invest di logam mulia, tidak invest di emas. Setuju, loser stock punya debt analysis. Betul, saya banyak lemah di sini. Sril WSBP masuk loser stock kah? No comment. Tapi yang pas saya bisa bilang, dia bukan masuk di market cap yang besar, kalau tidak salah ya. Dan saya tidak suka industrinya, Sril. Tekstil saya tidak suka. Waskita Beton Precast, itu industri saya, tapi saya tidak memutuskan untuk tidak milih, karena jualan beton precast itu tergantung dengan tidak semudah kalau kita mau jualan barang-barang misalnya rokok atau kosmetik. Ya itu pilihan. Tergantung Bapak menilai seperti apa. Oke, pertanyaannya Pak Sukinto nanti diketik ulang. Nanti saya akan coba lihat seberapa jelas di video saya. Saham HMSP cocok apa enggak? Nah, ini nanti bisa dicek di screening saya. Saya biasanya untuk jangka panjang itu saya suka pakai screening. Jadi saya filter 680 saham yang lain, 600 saham yang ada di IHSG, saya filter yang memang masuk, kemudian saya mulai analisa di situ.